Kalau kalian merasa perang dan juga bisnis ini adalah dua hal yang berbeda, kalian salah besar teman-teman. Karena ternyata strategi yang bisa kita pakai dalam peperangan bisa juga dipakai dalam bisnis. Karena sejatinya bisnis juga adalah perang. Hari ini kita akan membahas buku yang cukup terkenal, The Art of War. Buku yang ditulis lama banget teman-teman oleh Sun Tzu, seorang jenderal perang yang tersohor pada zamannya. Buku ini ditulis pada abad 5 sebelum Masehi. Dan sebelum masuk ke pembahasannya, kenalin dulu gue Stephen Young dan gue punya misi ngeringkesin 30 buku dalam 30 hari ke depan. Kalau kalian suka konten ini, kalian bisa subscribe channel ini, kalian juga bisa follow semua akun sosmed gue, dan kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go. Kalau kamu mikir buku The Art of War ini cuma cocok buat kalian yang doyan hobi perang ya teman-teman, kalau kalian merasa cuma buku ini ditulis untuk berperang, kalian salah besar. Karena ternyata buku yang ditulis oleh Sun Tzu ini masih relevan untuk para pebisnis zaman sekarang teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke poin 1 yang menarik dari buku ini, yaitu strategi itu segalanya, jangan asal serbu. Menurut Sun Tzu, setiap perang itu dimenangkan bahkan sebelum perang itu dimulai teman-teman. Maksudnya, kemenangan itu ditentukan dari siapa yang punya perencanaan yang paling matang teman-teman. Jadi kalau kamu mau sukses di hidup ataupun bisnis, jangan asal nyerbu aja. Kalian harus pikirin strategi yang pas dulu ya. Jadi kalian harus tahu medan perang kalian itu kayak gimana gitu. Siapa musuh bisnis kalian, apa kelemahan bisnis kalian, dan apa kelebihan bisnis kalian yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Misalnya kalau kalian mau masuk ke bisnis F&B, kalian harus tahu kenapa orang mau beli makanan yang kalian buat gitu ya. Kalian harus tahu juga siapa aja yang jual makanan sejenis seperti yang aku punya. Kalian juga harus mengetahui medan perang secara seluk-beluk, secara keseluruhan. Agar apa? Agar kalian punya strategi yang pas. Oke? Ingat, kemenangan itu sudah ditentukan sebelum perperangan itu dimulai. Kita langsung masuk ke poin 2. Kenali diri kamu dan kenali musuh kamu. Sun Tzu terkenal dengan satu quote yang legendaris yang bunyinya adalah, kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kamu gak akan pernah kalah bahkan dalam 100 pertempuran. Dia bilang bahkan sampai jumlahnya itu 100 teman-teman. Kenapa dia yakin dengan quotes dia ini? Karena menurut Sun Tzu, kamu itu harus tahu kekuatan dan juga kelemahan diri sendiri sebelum kamu menghadapi tantangan yang ada teman-teman. Kalau kamu gak ngerti kelemahanmu, kalau kamu gak ngerti kelebihanmu, ya udah, jangan berharap kamu bisa masuk ke medan perang. Karena kamu gak tahu kamu jago apa. Jago pakai pedang, jago pakai panah, jago berkuda, itu kan kamu harus tahu ya. Sama di bisnis, kamu juga ngerti kamu tuh jago apa. Jago marketing, jago branding, jago public speaking, jago yang masak kalau F&B dan sebagainya, kalian itu harus tahu. Jadi kalian akan tahu nanti bagaimana posisi kalian di medan perang. Dalam konteks ini berarti bagaimana kalian menempatkan diri kalian saat nanti kalian punya bisnis. Kalau kalian jago di marketing, berarti mungkin kalian bisa cari orang yang akan mengisi kekosongan di bagian R&D misalnya. Itu. Nah, gimana? Kalian udah ngerti kan? Ini quotes ini harus kalian tanemin dan harus kalian ingat-ingat banget, dan ini harus nempel di kepala kalian teman-teman. Karena quotes ini sangat bagus banget dan gue selalu ingat quotes ini teman-teman. Dan kita langsung masuk ke poin 3. Menang tanpa perang sama dengan pilihan terbaik. Jadi menurut Sun Tzu, cara terbaik untuk memenangkan perang adalah tanpa berperang. Jadi gimana maksudnya kok? Oke, gue jelasin ya. Pertempuran itu mahal teman-teman ya. Baik secara sumber daya, secara mental, waktu, tenaga dan sebagainya. Pertempuran walaupun kalian menjadi pemenang, ya pasti tetap kalian akan mengeluarkan biaya yang juga gede banget teman-teman. Mengeluarkan tenaga dan juga korban jiwa dari kubu kalian pasti ada dan jumlahnya pasti besar. Menyerah. Jadi kalau kalian bisa bikin musuh kalian menyerah terlebih dahulu tanpa pertempuran itu bahkan dimulai, itu adalah sesuatu yang sangat bagus menurut Sun Tzu. Contohnya dalam bisnis, daripada kalian habis-habisan perang harga sama kompetitor, kalian bisa fokus untuk membangun nilai unik dari produk yang kalian punya, sehingga pasar otomatis memilih kalian tanpa kalian harus membanting harga ya. Kalau kalian sudah punya value yang unik, ya udah pasar akan ngalah. Pasar akan, oh ini nggak bisa. Gue mau ngelawan orang ini nggak bisa. Zaman sekarang kan orang mau ngelawan, misalnya mau cari bikin mesin apa search engine, ya udah orang mikirnya, wah ini mau ngelawan Google berat bos. Nggak bisa gitu ya. Bisa pun kayaknya ya perbandingan chance untuk menangnya 1:1000 mungkin gitu. Jadi kalian jangan pernah tidak memiliki nilai dalam bisnis kalian. Buat musuh kalian menyerah dulu dengan nilai-nilai yang kalian tambahkan ke bisnis kalian. Oke, kita masuk ke poin 4. Pentingnya adaptasi. Jadi air dan bukan jadi batu. Kalian harus jadi seperti air. Air itu fleksibel menurut Sun Tzu. Dia bisa menyesuaikan diri dengan wadah apapun. Ditaruh dimanapun, air selalu mengikuti bentuknya teman-teman. Dalam hidup, menurut Sun Tzu, adaptasi adalah kunci. Jadi dunia ini terus berubah, teknologi ini terus berkembang, dan tantangan baru selalu muncul. Kalau kamu kaku kayak batu teman-teman, ya kalian akan ketinggalan. Kalian akan tergerus dengan generasi-generasi baru. Kalau kalian menentang AI terus menerus, kalau kalian menentang cryptocurrency, kalau kalian menentang blockchain ataupun teknologi terbarukan lainnya, ya kalian akan tergerus, akan ketinggalan modelnya
gitu ya teman-teman ya. Kalian harus bisa beradaptasi seperti air, hidup yang fleksibel. Begitu juga dengan bisnis kalian harus adaptasi. Gue punya creative agency. Tentunya AI adalah musuh buat para seniman. Tapi buat gue enggak. AI itu justru menurut gue adalah teman buat tim-tim gue. Gimana tim gue bisa manfaatin AI itu untuk membuat kerjaan kita lebih optimal, lebih efisien dan juga lebih cepat. Jadi bukan gue menghindari AI, tapi gue buat tim gue bisa beradaptasi dengan AI. Jangan pernah memusuhi kemajuan zaman teman-teman, atau kalian akan tergerus dan cuma menjadi cerita lama. Kita masuk ke poin selanjutnya. Poin 5. Kecepatan dan momentum sama dengan gerak cepat dan juga menang cepat. Sun Tzu percaya kalau kecepatan ini adalah salah satu faktor penentu kemenangan dalam perang. Jadi kalau kamu bisa bergerak lebih cepat daripada orang lain, ya pasti kamu punya faktor kemenangan lebih besar daripada orang lain. Dalam bisnis, ini artinya kamu harus cepat mengambil keputusan dan juga memanfaatkan peluang sebelum pesaing kamu sadar. Tapi ingat ya, cepat ini bukan berarti kamu asal-asalan. Ya kamu tetap harus riset dan sebagainya. Cuma cepat ini adalah kamu cepat adaptasi, cepat sebelum orang lain sadar dan mengadopsi ini, kamu harus mengadopsi. Contohnya, di zaman kripto belum rame, Timothy Ronald mengambil kesempatan ini dan menjadi salah satu top of mind dalam kripto. Sehingga dia ya bisa bikin akademi kripto dan menjadi orang kaya. Ataupun ada Gozali saat NFT rame, dia yang menjual foto dia, dan saat orang-orang mulai berikut-ikutan, ya mereka semua udah kalah. Sedangkan Gozali dia sudah mendapatkan uang yang jumlahnya udah miliaran. Gitu. Kalau ada perkembangan zaman, kalian nggak boleh menolak. Kalian kalau bisa kalian riset dan menurut kalian ini bagus, ya kalian harus cepat masuk. Yang masuk pertama selalu yang mendapatkan keuntungan yang paling besar. Ingat itu. Kita masuk ke poin selanjutnya. Poin 6. Pentingnya disiplin dan juga koordinasi. Pasukan yang nggak disiplin adalah pasukan yang kalah. Itu pasti. Tanpa aturan, tanpa koordinasi, kalian akan jadi pecundang di medan perang, teman-teman. Karena pasukan terbesar pun kalau koordinasinya jelek, ya berantakan. Kalian nggak punya rencana yang matang, kalian nggak punya kerjasama yang solid. Sebesar apapun pasukan kalian, ya kalian pasti kalah. Di kehidupan nyata, ini artinya kamu harus punya kebiasaan yang bagus, kebiasaan yang baik, dan juga tim yang solid, teman-teman. Ini sudah gue bahas ya. Kalau kalian ketinggalan, kalian bisa nonton episode kedua, yaitu buku Atomic Habits untuk yang kalian mau membangun kebiasaan yang bagus dan juga menjikirkan kebiasaan yang buruk. Oke, kita masuk lagi ke buku The Art of War. Jadi kalau kalian mau sukses di proyek apapun, pastikan semua orang di tim kalian itu punya visi yang sama dan mereka juga tahu peran masing-masing gitu ya. Mereka harus tahu bisnis ini mau dibawa kemana sama pemimpinnya gitu ya, sehingga mereka bisa koordinasi dengan baik dan mereka tahu peran masing-masing. Di tim gue mereka tahu editor, scriptwriter dan sebagainya, mereka akan punya perannya masing-masing dan mereka bisa koordinasi dengan baik, teman-teman. Jadi kalian harus punya kebiasaan yang bagus dan juga koordinasi. Tanpa dua ini, ya kalian akan dipecundangi di medan perang, teman-teman. Jadi bangunlah tim yang solid, oke? Kita masuk ke poin selanjutnya. Poin 7. Pilih medan perang yang menguntungkan. Sun Tzu selalu ngajarin kita untuk memilih medan perang yang menguntungkan. Karena nggak semua pertempuran itu menguntungkan. Ada pertempuran yang bahkan mudah untuk dimenangkan, tapi kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tidak mendapatkan sumber daya dari pertempuran itu. Kita tidak mendapatkan tawanan yang banyak dan berkualitas dari perang itu ya. Nah, itu bisa diterapin di zaman sekarang. Kalian bisa memilih bidang yang memang menguntungkan. Kalian saat mau bikin bisnis, ya pilihlah bidang yang menguntungkan, yang lagi rame. Jangan memilih bisnis yang bidangnya mungkin udah ketinggalan, yang tidak menguntungkan. Kalian zaman sekarang mau buka wartel, bodoh namanya. Bukan bunuh diri berarti namanya. Itu. Kalian kalau punya brand fashion, ya jangan kalian langsung kepikiran untuk ngalahin merek global, mau ngalahin Zara, mau ngalahin Louis Vuitton gitu ya. Kalian harus pikirin dulu, kalian bisa menang dulu di kota kalian. Kalian harus diingat dulu atau menang dulu secara Shopee seller atau TikTok seller itu. Jadi kalian harus memilih medan perang kalian yang menguntungkan yang di mana gitu. Kalau misalnya kalian tiba-tiba mau buy one dengan di mall hadap-hadapan dengan Zara, ya pasti brand kalian kalah jauh, teman-teman. Jadi sebelum masuk ke medan perangnya, kalian harus pelajari dulu ya dan tentukan mana medan perang yang akan menguntungkan buat diri kalian. Kita langsung masuk ke poin selanjutnya. Hindari kebosanan dan juga over commitment. Jangan terlalu lama kalian berada di satu tempat atau terlalu terikat pada satu rencana. Karena kebosanan itu sangat berbahaya, teman-teman ya. Kamu lengah dikit, itu musuh bisa memanfaatkan momentum saat kamu lengah itu untuk membunuh diri kamu. Begitu juga di bisnis. Kebosanan bisa muncul ketika kamu terlalu lama di zona nyaman. Kalau kamu merasa bisnis kamu udah menjadi nomor 1 dan kamu tidak mau berevolusi, kamu merasa ini udah nyaman, setiap bulan passive income udah dapat 100-200 juta tanpa ngapa-ngapain, semua udah dikerjain sama manajer operasional ya, dikerjain sama manajer marketing. Kalau kalian udah merasa di zona nyaman, siap-siap
musuh akan langsung memenggal kepala kalian dari belakang. Oke? Jadi kalian jangan pernah merasa di zona nyaman terus, guys. Keluarlah dari zona nyaman dan kalian harus mempelajari strategi-strategi perang baru biar apa? Selalu was-was. Kalau kalian selalu was-was, musuh nggak bisa asal nyerang kalian karena mereka tahu orang ini selalu was-was. Orang ini nggak pernah berada di zona nyaman gitu. Kita langsung masuk ke poin selanjutnya karena menurut gue poin ini ya kalian pasti bisa mengerti, gampang dimengerti. Poin selanjutnya adalah pentingnya intelijen. Tahu lebih banyak sama dengan menang lebih mudah. Sun Tzu menekankan pentingnya peran intelijen dalam suatu perang. Makanya proxy war itu sangat-sangat bisa menentukan perang fisik ya teman-teman, atau perang secara terbuka. Kalau orang udah bisa mengumpulkan banyak data dari musuhnya, misal Iran bisa mengumpulkan banyak data dari Israel, banyak agen-agen Iran yang bisa mengumpulkan, oh ternyata Israel itu cuma punya jumlah rudal segini, tidak sewow yang mereka gembur-gemburkan, oh ternyata pasukan mereka kayak gini dan sebagainya, keahlian mereka pasukan tempur udara dan sebagainya, berarti mereka lemah di air dan sebagainya. Nah itu pasti kan Iran punya bekal perang yang sangat-sangat mateng teman-teman ya. Nah itu pentingnya kalian punya intelijen. Kalian harus punya banyak informasi dulu teman-teman, baru kalian bisa memenangkan pertempuran. Makanya kalian sebelum buka bisnis, kalian harus belajar riset dan riset. Jangan asal. Jangan seperti orang kebanyakan uang tiba-tiba langsung nyemplung ke bidang yang kalian bahkan tidak tahu apa-apa di bidang itu. Kalian harus tahu kalau kalian mau masuk ke dunia kreatif agency ya kalian harus tahu cara ngonten kayak gimana, cara bikin skrip kayak gimana, cara bikin konten selalu FYP kayak gimana. Jangan tiba-tiba kalian punya duit masuk nyemplung. Itu namanya kalian sodakoh, karena kalian pasti akan rugi gitu teman-teman. Preset dulu, pelajari dulu bisnis yang mau kalian geluti. Ingat ya, orang yang punya informasi lebih banyak dialah pemenangnya. Diingat terus. Kita langsung masuk ke poin selanjutnya. Kemenangan itu soal timing. Ini terakhir, kemenangan itu ternyata menurut Sun Tzu bukan soal cuma kekuatan dan juga strategi, tapi ada timing yang bagus. Jadi di dalam peperangan itu ada waktunya kapan kita mundur, kapan kita maju, kapan kita menyerang, kapan kita menyerah. Selain kapan kita menyerang, kita juga harus tahu kapan kita menyerah. Timing itu bagus teman-teman. Sama dalam bisnis, kalian harus tahu timing yang bagus. Ingat, orang yang memanfaatkan timing banyak menjadi orang kaya sekarang. Saat krisis keuangan tahun 2008, banyak orang kaya baru yang muncul karena mereka tahu akan bubble, properti itu akan bubble di Amerika. Mereka sudah menyiapkan buffer cash yang banyak sehingga mereka bisa membeli dan memborong banyak properti yang sekarang harganya naik. Begitu juga dengan COVID. Dari COVID banyak orang yang memanfaatkan timing saat orang-orang di rumah aja, banyak memanfaatkan timing untuk menjadi konten kreator, sehingga waktu itu jumlah konten kreator paling banyak saat muncul adalah zaman COVID. Salah satunya adalah gue muncul angkatan konten kreator COVID karena orang-orang memanfaatkan timing. Banyak orang scroll sosial media saat di rumah aja. Itu makanya timing itu bagus. Jangan kalian memaksakan sesuatu tidak pada timingnya. Kalian maju asal maju terus asal pukul, ya meninggal kalian teman-teman. Oke? Jadi itu ya, kemenangan itu bukan cuma siapa yang kuat, siapa yang punya strategi, tapi kadang timing juga mempengaruhi. Makanya kalian harus tahu kapan kalian akan maju dan kapan kalian akan menyerah. Terima kasih udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.